Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 sampai 13. Saya mau kita membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Lukas 9 ayat 12 sampai 13. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada waktu hari Malam, datanglah 12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi dia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami memberi makanan untuk semua orang banyak ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, judul firman Tuhan hari ini adalah hal-hal yang terbatas menjadi tidak terbatas. Nah, saudara, ini sudah seringkali kita mendengar firman Tuhan, tapi kita bisa menelaah firman Tuhan ini beberapa bagian yang sangat penting, karena dalam satu perikop firman Tuhan terlebih peristiwa yang benar-benar terjadi, kita bisa merangkum beberapa bagian firman Tuhan sehingga banyak wawasan yang kita pahami dari setiap kejadian yang pernah terjadi ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya. Nah, hari ini saudara, kita melihat bahwa peristiwa ini ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dengan 2 ikan. Nah, saudara, pada ayat yang ke-12, karena hari sudah menjelang malam sebenarnya, sudah sore atau maghrib, murid-murid Tuhan tidak merasa tenang melihat orang-orang begitu banyak di sana masih berkerumun untuk mendengarkan Yesus berbicara. Tetapi saatnya untuk beristirahat. Tapi murid dan orang-orang yang ada di sekitar itu tidak mau pergi. Dan murid-murid Tuhan berkata kepada Yesus, suruhlah mereka pergi. Ngamalamun. Artinya saudara, mereka tidak mau susah. Murid-murid Tuhan tidak mau mereka tidurnya diganggu, kenyamanannya diganggu karena orang banyak. Mereka tidak kenal semua orang itu. Tapi berbeda dengan pola pikir Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih tanpa memandang apapun, tanpa batas. Dalam situasi bagaimanapun saudara, Yesus kasih, dan kasih Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, berbeda dengan murid-murid Tuhan. Mereka berusaha bagaimana menyenangkan diri, asal susah hati. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini saudara, jawaban Yesus sangat membuat murid-murid Tuhan begitu seperti tidak menyangka bahwa Yesus akan berkata bahwa beri dia makan. Kita harus memberi dia makan. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak ini. Nah, saudara, kita melihat di sini saudara, murid-murid Tuhan berpikir bahwa tidak mungkin hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan bisa membuat semua 5.000 orang bakal lebih di sebelah saudara. Karena ada perempuan di sana juga, anak-anak ada. Saudara, 5 roti untuk makan 5.000 orang tidak mungkin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi perkara itu terjadi karena mereka patuh kepada Yesus, dan terjadilah mujizat yang sampai hari ini tidak dapat dipercaya oleh orang-orang agnostik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengerti tentang kuasa Tuhan. Nah, saudara, mereka berkata itu tidak mungkin. Tapi ini sudah terjadi saudara, dan tidak dapat dipungkiri. Bagaimana Allah bekerja luar biasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang mau kita lihat malam hari ini untuk kita bawa di tempat ini saudara?
Poin yang pertama saudara, bahwa Tuhan senang melakukan perkara besar dari hal-hal yang kecil. Tuhan senang sekali. Dia suka bekerja dari perkara-perkara kecil menjadi perkara yang besar. Saudara, hanya dari 5 roti 2 ikan. Kejadian waktu itu sampai sekarang masih diolah pemikirannya oleh manusia sampai saat ini. Dari 5 roti menjadi 5.000. Dari 2 ikan menjadi mereka semua. Dari hal kecil, saudara. Sampai abad ini orang masih tetap membahas firman Tuhan itu, saudara. Dan ini luar biasa. Saudara, hidup kita juga seperti itu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Dan sekarang ini ada di era yang serba modern. Kita mungkin tidak percaya hal-hal seperti ini akan terjadi. Kalau kita pilih, kalau ada orang saja, kalau dipanggil lengkap, apa boras tinggal satakan lain nama. Boleh tahu apa yang saya satakan. Percaya dari kita lebih boyol mangan deleta. Saya pikir kalau secara logika kita nggak akan bisa memahami seperti itu. Itu satu contoh saudara. Sekarang ini hal-hal yang serba instan yang kita percaya. Itu yang cepat prosesnya masuk dalam logika pemikiran kita. Itu pasti. Nah saudara, bagi Tuhan hal-hal yang mustahil waktu itu sampai sekarang dan selama-lamanya itu pasti bisa menjadi mungkin akan terjadi. Saudara yang masih dalam Tuhan, hidup kita saat ini saudara berada di zaman modern dan kita harus percaya itu. Mungkin tidak seperti itu caranya begitu oleh Tuhan kepada kita. Mungkin dalam aspek yang berbeda, dalam satu model yang berbeda dalam hidup setiap pribadi kita, yang berbeda-beda cara Tuhan. Saudara, kalau Tuhan senang melakukan perkara-perkara kecil untuk menjadi besar dalam hidup saudara, kita imani ini saudara. Mungkin sekarang ini yang sedang kita kerjakan adalah perkara kecil. Usaha kita kecil-kecilan barangkali saudara. Pekerjaanmu, bisnismu hanya menghasilkan uang yang cukup makan saja. Yang dicari hari ini, besok baru sudah habis. Bisa saja saudara. Tapi kita mulai saudara beriman kepada Tuhan. Karena perkara yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu ini di dekat Danau Galilea ini saudaraku, tidak akan berhenti sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu akan bekerja dengan cara yang berbeda saudara. Karena itu kerjakanlah hal-hal yang kecil, jangan kecil hati saudara. Mungkin dari pekerjaanmu kamu hanya menghasilkan sedikit saja. Orang tidak menghitung apa yang saudara kerjakan. Ya apa kan dunia materi? Sedih mana pun saya hujan atau materi, hujan melihat duduk malah mak pokok dan tidak tahu. Sudah. Tapi ingat semua, Tuhan bekerja besar. Puji Tuhan. Lihat janda dari Sarfat, dari perkara kecil, dari segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam kulit-kulit, tapi bisa digandakan oleh Tuhan lewat Nabi Elia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janda ini sudah mau mati kalau sudah habis memakan tepung diolah menjadi roti ini dan sedikit minyak dalam buli-bulinya. Habis itu mereka mati kan? Tapi Allah bekerja luar biasa. Yang penting bagi Allah patuh dan taat. Kerjakan perkara yang kecil itu. Tuhan menyuruh lewat Nabi Elia supaya janda ini membuatkan roti muda untuk Elia, dan itu dilakukannya saudara. Maka saudara, bencana-bencana yang ada di situ tidak cukup untuk menampung berkat yang dilakukan oleh Tuhan. Ada mujizat dari hal yang kecil. Nah, ini harus kita alami saudara. Ya mungkin hari ini pendapatan kita tidak seperti tahun-tahun yang lewat saudara. Mungkin dari kita mungkinnya 12 juta, 15 juta. Sekarang mungkin 3 juta atau mungkin tidak dapat sedikit. Tapi saudara percaya,
lewat proses hidupmu Bapak yang dikasih Tuhan. Dia senang melakukan perkara itu. Asal kita seperti murid-murid Tuhan menyerahkan semua. Adon di sini. Oh, holang adon udah ada isu menyiuk 5 roti 2 ikan. Buanglah tuson di pasar mati Tuhan. Terjadi mujizat semua. Maksudnya katakan kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Rasa kuat ini percayakan kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudaraku, sesuatu yang kecil sederhana jika kita letakkan di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang berharga dan berlimpah. Inilah poin yang kita harus lakukan malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kecil sekali perbuatan tidak menghasilkan sesuatu yang besar. Tapi ketika kita letakkan di tangan Tuhan Yesus Kristus, percaya saudara, saudara akan berbuat terlibat dengan puji Tuhan. Semua saya perkara kecil lakukan saja. Jangan saudara terlalu banyak mengeluh. Apalagi kita sebagai bapak-bapak, kita harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Mengeluhnya yang biar yang terlihat dari kamar rumah. Ya memang kita manusia, suatu waktu bisa mengeluh. Kita tidak pernah, kita manusia, tapi kita berusaha mengeluhinya. Munang diberi geleta akan orang antar di bawah Tuhan. Dan kita tunjukkan saudara pada anak-anak kita. Ketika sesuatu yang terjadi dalam hidup keluarga kita, jangan dia melihat kita saudara lalu dia menasihati kita bila saudara. Maksudnya, jadikanlah diri kita sebagai orang yang benar-benar berintegritas bahwa Yesus ada di dalam keluarga kita. Sekalipun kita saat ini pengangguran barangkali saudara, tapi tunjukkan kepada anak-anakmu dan istrimu bahwa Allah ada di dalam keluarga. Puji Tuhan. Allah sedang bekerja dalam pengangguran pun saudara. Allah tetap bekerja, dia peduli. Kita katakan kepada anak kita, jangan kita berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar bagi kita untuk menolong keluarga, untuk memperhatikan. Saya pun berusaha untuk tidak menunjukkan kepada anak-anak saya kekurangan saya kepada mereka. Saya tidak mau mereka tersandung karena perbuatan saya. Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Hal-hal yang penuh dengan kuasa, hal-hal yang benar-benar janji Allah tidak pernah tidak digenapi oleh Tuhan. Kita tunjukkan karakter kita kepada anak-anak kita. Karena saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini, kalau kita sedang mengerjakan perkara-perkara kecil hari-hari ini di dalam keluarga kita saudara, kita letakkanlah di dalam tangan Tuhan. Maka segala yang tidak mungkin bagi hidup kita, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan, tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan untuk menumpangkan tangannya kepada saudara. Mungkin kita memperhitungkan, menghitung mana mungkin Allah bisa melakukan itu dalam hidup saya, mana mungkin bisa itu terjadi. Tuhan bisa menolong orang saudaraku lewat orang lain, bisa bekerja di luar pemikiran kita saudara. Ayo kita sama kita mengudur dan mengudur dan tolak berbeda-beda. Saya hanya berkata kepada Tuhan, aku percaya kepada-Mu. Segala yang Kupunya adalah milik, dan aku tubuhku ini adalah milik Tuhan. Kau sudah memilih aku untuk menjadi anak. Percaya saja saudara. Bukan berarti kami selalu berkecukupan, berkemenangan, banyak berkecukupan. Tapi bisa bagaimana? Pengharapan kami hanya Yesus saja. Kami tidak terlalu berharap kepada manusia, mesti tidak melalui kami membutuhkan manusia. Tapi pengharapan kami yang pasti dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Itu yang kita percaya saja. Orang lain
lain bisa kita hubungi saudara untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tapi itu mungkin cara Tuhan untuk menolong saudara. Tanpa kerjasama dengan Tuhan, semuanya itu tidak berjalan dengan baik. Percaya saudara, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa dengan cara bekerjanya. Kita tidak bisa prediksi pekerjaan kita. Dalam rumah tangga seseorang berbeda saudara dengan orang lain. Jadi jangan tengok tetangga-tetangga yang mungkin sudah mapan juga. Kita tidak bisa mengenal cara kerja Tuhan bagi mereka berbeda. Mungkin tetangga kita sudah lengkap berumuran, baru bermobil, baru bermotor dan lain sebagainya. Tapi kita lalap-lalap seperti ini. Tidak perlu itu saudara. Tuhan bekerja lewat orang itu berbeda dengan caranya dengan kita saudara. Yang mungkin inilah bagian kita. Kita tidak dapat menuntut kepada Tuhan. Amba langsung ini apa sudah berminggu mana? Dari mana mana? Kita tidak bisa menuntut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi sebelumnya kita letakkan inilah aku Tuhan. Bentuklah aku sebelum Tuhan. Papa di Tuhan mengatakan suruh dia menunjuk. Dia lakukan prosesnya, lakukanlah. Terkadang sakit, terkadang tidak kuat kita menanggung proses Tuhan. Itu nyata. Saya sering merasakan itu Bapak yang dikasih Tuhan. Terlalu sakit terkadang saudara. Kadang seperti terhina, seperti tidak diperhitungkan oleh orang lain, dilecehkan. Saya berpikir saudara, bersama dengan orang terus. Itu dulu jauh sudah kita icak-icak air. Mana boleh mengeteh tapi icak-icak air itu dulu. Semuanya langsung dilakukan. Boleh kalau saya melihat tetangga saudara sering di rumah saya saudara. Orang begitu macam-macam. Orang bertanya dengan istri saya. Saya terima. Tapi saya lihat kenyataannya bagaimana ini. Saudara tidak jauh beda saudara. Mereka berkelimpahan, tapi suatu waktu sudah ada alasan yang membuat mereka semakin mengerti bahwa hidup ini tanpa Tuhan tidak ada benar. Sekaya apapun kita, sehebat apapun jabatan kita, jika tidak campur tangan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Hal ini sudah kita lewat peristiwa ini saudara. Dua hal poin yang sangat kita inginkan malam hari ini menjadi bagian dari kita saudara. Percaya hal-hal kecil dalam hidupmu terus lanjutkan saudara. Yesus akan melakukan hal yang besar. Ketika itu saudara lakukan, letakkan di tangan Tuhan segala pemberian hormat hanya pada Tuhan. Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.